Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang, pemirsa. Kondisi udara Jakarta mulai memasuki tahap kritis. Menurut indeks IQR, kondisi cuaca di Jakarta berada di poin 114, yang berarti kondisi berbahaya bagi kelompok rentan penyakit saluran pernafasan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa mengenai bahaya polusi udara di ibu kota, kita akan berbincang langsung dengan pengamat perkotaan, yaitu ada Pak Nirwono Yoga. Selamat sore Pak Nirwono. Selamat sore. Selamat sore Mbak Tisa, selamat sore Mbak Gina, apa kabar? Alhamdulillah sehat semua, baik, ya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, kita mau tahu nih, kan indeks IQR ini menunjukkan kualitas udara Jakarta yang buruk ya, 114 tadi kalau nggak salah skornya. Itu artinya apa sih Pak? Ya, artinya itu akan mengganggu terutama saluran pernafasan ya. Artinya ini juga sangat rentan terutama untuk warga misal yang memiliki asma ya, terus memiliki gangguan infeksi saluran pernafasan air ya. Pernafasan atas misalnya. Terus kemudian juga untuk lansia ya. Untuk lansia juga sangat rentan terhadap kondisi buruk seperti ini. Contoh paling mudah misalnya kalau orang yang terbiasa dengan udara sehat kemudian menghirup udara tidak sehat, maka dalam waktu singkat pasti akan merasa radang tenggorokan, kemudian batuk flu ya. Terus kemudian juga mulai tadi ada dampak ispa dan juga asma. Ini untuk jangka panjang tentu sangat berbahaya dalam konteks kesehatan masyarakat kota. Apalagi tadi ya Mbak Tisa, Mbak Gina, tadi pagi ya jam 7-an itu indeks air quality kita 170-an, artinya termasuk sangat buruk dan termasuk yang tertinggi di dunia. Dengan kondisi seperti sekarang harusnya Pemprov DKI menyatakan kondisi darurat untuk udara sehat. Ya, kalau tidak itu bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah DKI tidak akan terlalu signifikan. Nah, kira-kira itu. Oke. Kalau kita di indeks Jakarta itu kan 114 ya Pak Nirwono ya. Nah, untuk batas maksimum indeks kualitas udara itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara 100 tadi ya, 120, 140 itu kan sedang ya. 114 itu juga masih dalam kategori sedang. Tetapi begitu masukin 150, 170 ke atas, itu yang dikatakan sudah sangat tidak sehat. Artinya kalau kita menghirup udara dengan kapasitas seperti itu dalam jangka pendek, tidak jangka lama ya, jangka pendek saja pasti sudah mulai terasa sesak nafasnya, kemudian ada gangguan dalam saluran pernafasan. Nah, ini tentu bagi orang yang sering beraktivitas di ruang terbuka, termasuk untuk olahraga pun menjadi tidak sehat. Itulah kenapa perlunya udara sehat tadi. Nah, dalam jangka panjang yang tadi sudah saya sampaikan, ini sangat akan berpengaruh terhadap apa? Selain ispa, asma, juga stres ya, dan jangka panjang juga akan berpengaruh terhadap paru-parunya. Nah, inilah sebenarnya yang kalau kita lihat harusnya pemerintah DKI Jakarta dan pusat harusnya juga dapat mengatakan atau menyatakan bahwa udara Jakarta sudah dalam kondisi sangat kritis. Artinya harus ada pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik terutama pada jam-jam sibuk ya, di mana kualitas udaranya tadi sangat tidak sehat tadi sebenarnya. Ini sebenarnya dibutuhkan dalam kondisi darurat sekarang ini Mbak Tisa dan Mbak Gina. Artinya rencana dari ada pun statement dari pemerintah opsi supaya ada WFH itu berarti adalah opsi yang dianjurkan. Nah, kalau kita bicara soal kapan sih jam-jamnya, apakah sepanjang jam 24 jam di Jakarta ini udaranya begitu buruk atau ada jam-jam tertentu Pak Nirwono? Ya, secara umum seharian dalam waktu 24 jam memang rata-rata udara kita tidak baik ya. Tetapi pada saat-saat tertentu saja udaranya menurun. Menurun itu artinya menurun dalam konteks sedang ya, bukan dalam bentuk parah ya. Terutama itu di jam pagi terutama, tetapi menuju ke siang sampai dengan sore hari itu buruk. Kemudian sore hari menuju petang itu cenderung lebih sedang ya, kondisinya lebih bagus. Bukan berarti kemudian secara keseluruhan sehat ya. Kalau kita memantau dari bulan Juli sampai dengan Agustus ini bisa dikatakan rata-ratanya jauh tidak sehat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi dikatakan dari data Dinas Kesehatan misalnya. Dinas Kesehatan DKI mencatat rata-rata orang yang terdampak udara buruk ini sekarang di Juli dan Agustus sekarang itu sudah menembus angka 100 sampai dengan 110.000 ya yang melaporkan kondisi kesehatannya tadi terserang ispa, asma maupun gangguan pernafasan lainnya. Nah, sebenarnya di bulan Juli lalu sudah ada 4 langkah besar yang akan diharapkan segera diterapkan ya di DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan polusi udara ini. Apa itu? Yang pertama tentu kita mendorong adanya perluasan kebijakan ganjil genap untuk wilayah se-Jabodetabek dan berlaku untuk seluruh kendaraan, baik itu mobil motor. Kemudian penerapan rencana jalan berbayar elektronik, kemudian ada parkir elektronik progresif, dan yang keempat adalah pengaturan rekayasa lalu lintas. Artinya ada 4 hal yang harus menjadi concern dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan polusi di Jakarta yang memprihatinkan ya. Terima kasih banyak Pak Nirwono atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu ya.
Terima kasih Mbak Tisa, Mbak Gina. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat sore. Nirwono.